Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ulama sepakat wa an la yunazi al-amra ahlahu, dan tidak boleh merampas kepemimpinan dari pemiliknya. Maksudnya tidak boleh memberontak, menjatuhkan pemimpin yang sah atau memisahkan diri darinya atau merampas kekuasaannya. Dan ini ijma' ulama ahli sunnah. Sebagaimana dalam syarah Muslim, An-Nawawi rahimahullah mengatakan ajma'a ahlus sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat tidak boleh melengsarkan pemerintah atau pemimpin karena kefasikan, karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Artinya selama dia masih muslim. Jadi di sini tidak menerima perbedaan pendapat. Meskipun dia zalim, dia tidak boleh dilengsarkan. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Wa alla yara sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang tidak boleh memandang bolehnya menghunuskan pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim, dan yang menumpahkan darah seorang muslim adalah khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka biarkan para penyembah berhala. Imam Bukhari menggunakan kalimat la yara sayf, tidak memandang bolehnya mengangkat senjata. Meskipun dia belum mengangkat senjata, tapi dia sudah punya akidah boleh memerangi umat Nabi Muhammad SAW, dia sudah dihukumi termasuk kaum khawarij. Kecuali yang dibolehkan untuk diperangi oleh syariat, seperti memerangi para pemberontak, memerangi para begal. Wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, yaitu Imam Fudail bin Iyad dari generasi tabi'in, "Lau kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa fi imamin." Andai aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, aku tidak akan jadikan doa itu kecuali untuk seorang imam, seorang pemimpin negara. Aku akan doakan untuk dia. Li'annahu idza salahal imam aminal bilad wal ibad. Karena apabila pemimpinnya baik, negara jadi aman dan hamba-hamba Allah pun jadi aman. Jemaah sekalian, termasuk akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan tidak boleh mendoakan keburukan. Sebagaimana juga kata Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Dan kalau kamu lihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu adalah istilah ulama dahulu, istilah lain untuk ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Dan apabila kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau juga mengatakan wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan keburukan untuk pemerintah. Penjelasan yang sangat bagus dikatakan oleh Syekhul Allama Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau terhadap akidah Tahawiyah. La yajuzud du'a alaihim, tidak boleh mendoakan keburukan untuk pemerintah. Li'anna hadza khurujun ma'nawi, karena ini adalah pemberontakan secara maknawi. Mithlul khuruj alaihim bisilah, yang hukumnya sama dengan pemberontakan kepada pemerintah dengan pedang. Wa qawnuhu da'a alaihim li'annahu la yara wilayatahum, dan kenapa dia mendoakan keburukan untuk pemerintah? Karena dia tidak menganggap sah pemerintahan mereka, harus dijatuhkan. Fal wajib ad-du'a lahum bil huda wassalah, maka yang wajib adalah mendoakan hidayah dan kebaikan untuk pemerintah. La du'a alaihim, bukan mendoakan keburukan untuk mereka. Fahada aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, maka ini adalah salah satu pokok dari pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah. Jemaah sekalian, ini yang disepakati ulama yang disebutkan dalam buku-buku akidah. Nah, kalau kita mendapatkan ada orang yang mencoba untuk menyebarkan ini ada hadis boleh mendoakan keburukan untuk pemerintah, dan ini ada satu dua salaf yang mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka itulah jemaah sekalian yang termasuk dalam dalil-dalil yang mutasyabih. Sebagaimana kata Syekh Al-Allamah Shalih Al-Syekh hafizahullah, ini termasuk penggunaan dalil-dalil yang mutasyabih, yang sebenarnya dalil yang mereka gunakan itu tidak dipahami oleh para ulama salaf untuk mendoakan keburukan bagi pemerintah muslim yang sedang berkuasa. Jadi itu pemahaman yang baru yang bertentangan dengan pemahaman yang ditakrir oleh para ulama dalam buku-buku akidah yang disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, yang apabila diselisihi menyebabkan seseorang itu keluar dari manhaj salaf. Maka kata Syekh, fa idza ra'aita ahadan yad'u ala wulatil umur fa'lam annahu dal fi aqidatihi. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah orang yang sesat dalam akidahnya. Walaysa ala manhajis salaf, dan dia bukan berada di atas manhaj salaf. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.